Swastiastu. Yang terhormat Ibu Putristy Masdiantini, SMSI selaku pembimbing utama saya, Ibu Madari Wahyuni, SEMSI selaku pembimbing kedua saya, dan Ibu Lugede Kusuma Dewi, SEMSI selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya Komanya Sinta Regina Orisa, NIM 1717051367, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Fixed Asset Ratio, Growth Opportunity, dan Long Term Debt to Asset Ratio terhadap profitabilitas. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke bab 1, pendahuluan. Di era globalisasi saat ini, sebagian besar perekonomian dunia usaha sedang mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh munculnya suatu virus yang bernama COVID-19. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kerugian. Tetapi di Bursa Efek Indonesia masih terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan laba. Hal ini dapat dilihat pada tabel pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor maupun subsektor yang ada di Indonesia tahun 2016 sampai 2020 yang dikutip dalam Bappenas tahun 2020. Adapun sektor yang mengalami peningkatan laba atau pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi pada tahun 2020 adalah sektor kesehatan. Sektor ini di tahun 2020 tumbuh 16,5% year on year, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,2%, tahun 2017 sebesar 6,8%, tahun 2018 sebesar 7,1%, dan tahun 2019 sebesar 7,8%. Namun, meskipun sektor kesehatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di tahun 2020, tidak semua perusahaan di sektor kesehatan mengalami peningkatan ekonomi. Hal ini dilihat dari jumlah laba bersih perusahaan sektor kesehatan tahun 2016 sampai 2020 pada laporan keuangan yang dipublikasi oleh masing-masing perusahaan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperoleh laba atau keuntungan, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dalam manajemen perusahaan. Menurut Kasmir tahun 2013, tinggi rendahnya tingkat efektivitas manajemen dalam meningkatkan laba dapat diukur melalui rasio profitabilitas. Dalam analisis ini, profitabilitas diproyeksikan dengan return on asset atau ROA. Pertumbuhan profitabilitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu fixed asset ratio, growth opportunity, dan long term debt to asset ratio. Menurut Susanti dan Saputra tahun 2015, Kopong dan Nurzana tahun 2016, dan Wahyuni tahun 2012. Penelitian mengenai hal ini telah banyak dilakukan sebelumnya, namun masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu. Adanya hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya yang tidak konsisten ini mendorong peneliti untuk meneliti kembali topik mengenai pengaruh fixed asset ratio, growth opportunity, dan long term debt to asset ratio terhadap profitabilitas. Pembaruan penelitian ini yaitu lebih berfokus membahas mengenai analisis pengaruh fixed asset ratio, growth opportunity, dan long term debt to asset ratio terhadap profitabilitas dengan menggunakan perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020 sebagai objek penelitian serta menggunakan pecking order teori dan signaling teori sebagai dasar teori dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi yaitu tidak semua perusahaan di sektor kesehatan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 ke tahun 2020, meskipun dalam tabel pertumbuhan ekonomi pada sektor maupun subsektor di Indonesia, dipaparkan sektor kesehatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi khususnya pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya yang berkaitan dengan analisis pengaruh fixed asset ratio, growth opportunity, dan long term debt to asset ratio terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari pemaparan yang telah dijelaskan tadi dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh fixed asset ratio terhadap profitabilitas, yang kedua, bagaimana pengaruh growth opportunity terhadap profitabilitas, dan yang ketiga, bagaimana pengaruh long term debt to asset ratio terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh fixed asset ratio terhadap profitabilitas, yang kedua untuk menganalisis pengaruh growth opportunity terhadap profitabilitas, dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh long term debt to asset ratio terhadap profitabilitas. Selanjutnya manfaat penelitian.
Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan pecking order teori dan signaling teori. Selain itu juga dapat menambah pemahaman penulis maupun pembaca terkait mata kuliah analisis laporan keuangan dan manajemen keuangan yang membahas mengenai fixed asset ratio, growth opportunity, long-term debt to asset ratio, dan profitabilitas. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan penulis tentang mata kuliah yang diperoleh dengan membandingkan dan mengaplikasikan teori yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya, bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah daftar pustaka sekaligus sebagai sumber informasi bagi mahasiswa maupun pembaca, serta sebagai pedoman di dalam melakukan penelitian sejenis. Selanjutnya, bagi manajemen perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan manajemen perusahaan mengenai fixed asset ratio, growth opportunity, long-term debt to asset ratio, dan profitabilitas perusahaan, sehingga perusahaan dapat terus berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, bagi investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Yang pertama adalah pecking order teori. Menurut Jumono dan kawan-kawan tahun 2013, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson pada tahun 1961 di Amerika Serikat. Kemudian dikembangkan dengan istilah pecking order teori pada tahun 1984 oleh Myers sebagai teori alternatif untuk keputusan pendanaan. Teori ini menjelaskan tentang penentuan sumber pendanaan yang dimulai dari pendanaan internal yang dapat berupa pengelolaan aset perusahaan sebagai sumber pendanaan yang utama, kemudian menggunakan pendanaan eksternal yang berupa debt atau hutang sebagai sumber pendanaan berikutnya apabila sumber pendanaan internal tidak mencukupi. Selanjutnya yang kedua, signaling teori. Dikutip dalam Anggarsari dan Aji tahun 2018, signaling teori merupakan sebuah sinyal yang dimiliki perusahaan untuk dapat dilihat oleh pihak pengguna atau investor, sehingga investor dapat mengetahui informasi mengenai baik buruknya perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, profitabilitas. Menurut Kashmir tahun 2013, profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Selanjutnya, fixed asset ratio. Menurut Sartono dalam Arlin dan kawan-kawan tahun 2020, fixed asset ratio merupakan suatu rasio yang memperlihatkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola aset tetapnya secara efektif, seperti gedung, kendaraan, dan mesin. Selanjutnya, growth opportunity. Menurut Kopong dan Nurzana tahun 2016, growth opportunity dapat diartikan sebagai peluang pertumbuhan perusahaan di masa depan. Selanjutnya, long-term debt to asset ratio. Dikutip dalam Priyanto dan Darmawan tahun 2017, long-term debt to asset ratio merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan total aset. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik ini yaitu yang pertama, Mijik dan kawan-kawan tahun 2017 yang menemukan hasil bahwa fixed asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang kedua, Priyanto dan Darmawan tahun 2017 yang menemukan hasil bahwa long-term debt to asset ratio secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitability. Selanjutnya yang ketiga yaitu Mukti tahun 2018 yang menyatakan bahwa long-term debt to asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya Setiawati dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya Paramita dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa growth opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, Kartika Sari dan kawan-kawan tahun 2021 yang menyatakan bahwa fixed asset ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu seperti gambar yang ada di PowerPoint yang menerangkan bahwa fixed asset ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian growth opportunity berpengaruh terhadap profitabilitas dan long term debt to asset ratio berpengaruh terhadap profitabilitas.
Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis yang pertama yaitu fixed asset ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hipotesis kedua yaitu growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dan hipotesis ketiga yaitu long term debt to asset ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020 sebagai tempat dilakukannya penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Januari 2021 yang dimulai dari kegiatan persiapan hingga penyerahan laporan penelitian. Yang kedua, rancangan penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini dimulai dengan menyusun latar belakang masalah penelitian, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sesuai dengan yang telah dipaparkan di latar belakang masalah penelitian. Kemudian, menentukan batasan masalah, merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan menentukan manfaat hasil penelitian. Kemudian memaparkan kajian teori, menentukan metode penelitian, dan melakukan analisis data berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda. Selain itu, memaparkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020, dan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga ditemukan 14 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 70 sampel yang didapat dari 14 perusahaan dikalikan dengan periode yang digunakan yaitu 5 periode. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Kemudian jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Menurut Purnomo tahun 2016, analisis statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk mengetahui ketepatan yang terjadi pada hasil regresi berganda dari uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang akan digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu hipotesis statistik. Dalam penelitian ini akan digunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Purnomo tahun 2016, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini terdiri dari uji parsial dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Data dalam penelitian ini berjumlah 70 data dengan 70 data valid. Nilai terendah atau minimum fixed asset ratio dari tahun 2016 sampai 2020 di 14 perusahaan sebesar 0,10, nilai tertinggi atau maksimum sebesar 0,83, min atau rata-rata sebesar 0,32, dan standar deviasi sebesar 0,12. Nilai minimum growth opportunity sebesar min 0,15, nilai maksimum sebesar 0,55, rata-rata sebesar 0,11, dan standar deviasi sebesar 0,13. Nilai minimum long term debt to asset ratio sebesar 0,01, nilai maksimum sebesar 0,60, rata-rata sebesar 0,13, dan standar deviasi sebesar 0,12. Terakhir yaitu nilai minimum profitabilitas sebesar min 0,24, nilai maksimum sebesar 0,24, rata-rata sebesar 0,08, dan standar deviasi sebesar 0,07. Selanjutnya pengujian asumsi. Dalam melakukan pengujian ini, alat yang akan digunakan berupa aplikasi SPSS versi 25. Adapun pengujian asumsi klasik meliputi yang pertama uji normalitas. Pengujian ini menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Adapun hasil dari uji normalitas yaitu model regresi berdistribusi normal. Hal ini dapat diketahui dari nilai asymptotic significance to tail sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal.
Yang kedua, uji multikolinearitas. Adapun hasil dari uji multikolinearitas yaitu nilai tolerance fixed asset ratio, growth opportunity, dan long term debt to asset ratio lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, yang berarti bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel-variabel tersebut. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Dalam penelitian ini, Durbin-Watson akan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Adapun hasil dari uji autokorelasi yaitu nilai Durbin-Watson atau D sebesar 1,834 dengan banyaknya sampel atau N yaitu 70 sampel dan banyaknya variabel independen atau K yaitu 3. Sehingga pada tabel Durbin-Watson dapat dilihat batas bawah Durbin-Watson atau DL sebesar 1,5425 dan batas atas Durbin-Watson atau DU sebesar 1,7028 serta nilai 4 kurang DU sebesar 2,2972. Hal ini berarti nilai Durbin-Watson terletak di antara DU dan 4DU. Maka dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji Glatzer yang akan digunakan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Adapun hasil dari uji heteroskedastisitas yaitu nilai signifikansi dari fixed asset ratio sebesar 0,988 lebih besar dari 0,05, nilai signifikansi dari growth opportunity sebesar 0,459 lebih besar dari 0,05, dan nilai signifikansi dari long term debt to asset ratio sebesar 0,847 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada ketiga variabel independen yang digunakan. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini terdiri dari uji T dan uji koefisien determinasi. Yang pertama uji parsial atau uji T. Adapun hasil yang diperoleh dari uji parsial ini yaitu nilai koefisien regresi dari fixed asset ratio sebesar min 0,057 dan nilai signifikansi sebesar 0,421 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa fixed asset ratio secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Nilai koefisien regresi dari growth opportunity sebesar 0,143 dan nilai signifikansi sebesar 0,029 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa growth opportunity secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Nilai koefisien regresi dari long term debt to asset ratio sebesar min 0,165 dan nilai signifikansi sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa long term debt to asset ratio secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Adapun hasil yang diperoleh yaitu nilai koefisien determinasi pada model regresi sebesar 0,094 yang berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 9,4%. Sisanya sebesar 90,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menegaskan bahwa yang pertama, pada fixed asset ratio hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada fixed asset ratio terhadap profitabilitas berdasarkan dari hasil analisis statistik yang diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,421 lebih besar dari 0,05. Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara fixed asset ratio terhadap profitabilitas ini disebabkan oleh adanya peningkatan ataupun penurunan fixed asset dari periode saat ini dengan periode lalu, namun tidak selalu dibarengi dengan peningkatan ataupun penurunan dari profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Micek dan kawan-kawan tahun 2017, Anggina tahun 2017, dan Arilin dan kawan-kawan tahun 2020. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Susanti dan Saputra tahun 2015, Oktaviana dan Kusbandia tahun 2015, dan Kartika Sari dan kawan-kawan tahun 2021, yang menyatakan bahwa fixed asset ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung grand teori yang digunakan, yaitu pecking order teori. Berdasarkan teori pecking order, sumber pendanaan perusahaan yang utama berasal dari sumber pendanaan internal. Kemudian, apabila sumber pendanaan internal
tersebut tidak mampu untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan akan menggunakan sumber pendanaan eksternal. Sumber pendanaan internal dalam perusahaan sektor kesehatan dapat berasal dari fixed asset, yang jika dikelola dengan baik maka akan dapat meningkatkan profitabilitas. Namun, hasil dari penelitian ini mengatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara fixed asset ratio dengan profitabilitas, sehingga tidak dapat mendukung teori pecking order. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa hipotesis 1 ditolak. Yang kedua, pada growth opportunity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas berdasarkan dari hasil analisis statistik yang diperoleh nilai koefisien positif sebesar 0,143 dan nilai signifikansi sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05. Berpengaruh positif berarti jika growth opportunity meningkat, maka profitabilitas juga akan meningkat, menurut Novitasari tahun 2015. Adanya pengaruh positif dan signifikan ini disebabkan oleh peningkatan yang sering terjadi pada total aset tahun sekarang jika dibandingkan dengan total aset tahun lalu, sehingga menyebabkan nilai growth opportunity tinggi. Tingginya nilai growth opportunity ini dapat memberikan kepercayaan bagi investor bahwa perusahaan tersebut akan mampu memberikan keuntungan di masa depan. Tingginya keuntungan yang diperoleh otomatis akan meningkatkan nilai profitabilitas pada perusahaan, sehingga growth opportunity berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kopong dan Nurzana tahun 2016, Kan dan kawan-kawan tahun 2018, dan Setiawati dan kawan-kawan tahun 2020. Namun, hasil penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Kebewar tahun 2013 yang menyatakan bahwa growth opportunity berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Paramita dan kawan-kawan tahun 2020 dan Said dan Mandi tahun 2020 juga menemukan hasil yang berbeda, yaitu growth opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil dari penelitian ini mendukung signaling teori yang menjelaskan mengenai sinyal yang diberikan perusahaan kepada investor. Perusahaan yang memiliki nilai growth opportunity yang tinggi akan memberikan sinyal positif kepada investor mengenai pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dengan growth opportunity yang tinggi akan meningkatkan kesempatan perusahaan dalam memperoleh laba sehingga mampu meyakinkan para investor untuk menanamkan modalnya dan pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa hipotesis 2 diterima. Yang ketiga, pada long term debt to asset ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa long term debt to asset ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan dari hasil analisis statistik yang diperoleh nilai koefisien negatif sebesar min 0,165 dan nilai signifikansi sebesar 0,022, lebih kecil dari 0,05. Berpengaruh negatif berarti jika long term debt to asset ratio meningkat, maka profitabilitas akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Long term debt to asset ratio yang rendah akan meningkatkan tingkat profitabilitas. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni tahun 2012, Murugesu tahun 2013, dan Priyanto dan Darmawan tahun 2017. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gil dan kawan-kawan tahun 2011, Mukti tahun 2018, yang menyatakan bahwa long term debt to asset ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga mendukung grand teori yang digunakan, yaitu pecking order teori. Berdasarkan teori pecking order, sumber pendanaan perusahaan yang utama berasal dari sumber pendanaan internal. Kemudian, apabila sumber pendanaan internal tersebut tidak mampu untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan akan menggunakan sumber pendanaan eksternal. Sumber pendanaan eksternal pada sebagian besar perusahaan dapat berasal dari long-term debt menurut Jumono dan kawan-kawan tahun 2013. Long-term debt atau utang jangka panjang akan meringankan beban perusahaan dikarenakan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset relatif lebih sedikit, namun tetap akan mempengaruhi profitabilitas pada saat membayar hutang tersebut. Selain itu, penggunaan long-term debt akan menimbulkan adanya beban bunga yang tentunya mengurangi laba dan menurunkan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa hipotesis 3 diterima.
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara parsial fixed asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan dari hasil uji parsial atau uji T yang memperoleh nilai signifikansi pada variabel fixed asset ratio sebesar 0,421 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, secara parsial growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan dari hasil uji parsial atau uji T yang memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,143 dan nilai signifikansi pada variabel growth opportunity sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05. Ketiga, secara parsial long term debt to asset ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan dari hasil uji parsial yang memiliki koefisien regresi negatif yaitu sebesar min 0,165 dan nilai signifikansi pada variabel long term debt to asset ratio sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05. Variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 9,4%, sisanya 90,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Adapun, saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama bagi perusahaan, dari hasil penelitian diketahui bahwa long term debt to asset ratio mempengaruhi profitabilitas. Maka, sebaiknya perusahaan dapat menekan beban hutang agar nilai profitabilitas perusahaan tidak menurun. Menurunnya nilai profitabilitas ini akan mempengaruhi datangnya investor atau penanam modal. Yang kedua, bagi investor dalam melakukan penanaman modal di suatu perusahaan sebaiknya memperhatikan jumlah aset, hutang, growth opportunity, dan profitabilitas di perusahaan tersebut, karena berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan dan laba atau profit yang akan diterima baik kepada perusahaan maupun investor. Yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dan memperpanjang periode penelitian untuk menemukan hasil yang lebih baik. Selain itu juga, diharapkan dapat menambah variabel yang digunakan. Karena kemampuan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mempengaruhi profitabilitas sebesar 9,4%, sisanya sebesar 90,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel working capital atau modal kerja, firm size atau ukuran perusahaan, perputaran piutang, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan mengenai skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.